Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rizky Warohma. Kali ini saya akan coba membahas tentang dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan untuk pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ada dua jenis dokumen yang harus dikumpulkan oleh unit kerja di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini adalah sekolah, yaitu berkas individu berupa PDF, dokumen per individu yaitu KTP, KK, ijazah terakhir, transkrip nilai terakhir, SK atau SPK, serta bukti honorarium penggajian. Sistem pengumpulan dokumen ini harus dikoordinir oleh sekolah. Jika ada yang mengumpulkan secara per individu, maka Dinas Pendidikan tidak akan mengkoordinir dokumen tersebut. Untuk penambahan file sekolah harus dibuat seperti ini. Hal ini bertujuan untuk mempermudahkan admin untuk mengidentifikasi sekolah mana saja yang sudah mengumpulkan dokumen soft copy ini. Untuk penambahan dokumen PDF harus dipisah seperti ini. Kecuali KTP dan KK, ini harus digabung ya Bapak Ibu. Contoh, ijazah underscore nama underscore NIK. Untuk satu folder dokumen individu ini tidak boleh lebih dari 200 MB per folder atau per nama atau per individu ya Bapak Ibu. Jadi satu folder ini tidak boleh lebih dari 200 MB. Jika semuanya sudah tersusun rapi dengan penamaan yang sudah sesuai dengan format, maka Bapak dan Ibu harus melanjutkan ke format Excel. Format Excel ini bukan per individu mengisinya, tapi per unit kerja. Contohnya seperti ini. Jangan lupa format penamaan Excel-nya ya Bapak Ibu untuk mempermudahkan admin mengidentifikasi sekolah mana saja atau unit kerja mana saja yang telah selesai mengumpulkan data. Untuk format Excel ini harus dikumpul dan harus dibuat per unit kerja, bukan per individu ya Bapak Ibu. Jadi seluruhnya tercantum di sini. Jadi sistemnya untuk satu Excel itu adalah satu unit kerja. Di dalam file Excel ini ada 4 sheet, yaitu lampiran 1 versi 1 tahun dan lampiran 2 versi 1 tahun. Untuk sheet 3 dan sheet 4 ini formatnya sama seperti 1 tahun. Namun di sini dibuat maksimal 5 tahun pada lampiran 1 versi yang kedua dan SK dari awal sampai dengan tahun 2021 untuk lampiran 2 versi yang kedua. Namun, jika Bapak dan Ibu baru 3 tahun, maka diisi cuma 3 tahun. Berikut contoh pengisiannya. Untuk lampiran yang pertama ini versi 1 tahun, Bapak dan Ibu harus mengisi sesuai dengan dokumen yang Bapak dan Ibu kirim. Jadi, di sini ada NIK sesuai dengan KTP, dan kemudian nomor KK diisi sesuai dengan nomor yang ada di kartu keluarga Bapak dan Ibu. Nah, untuk kolom ini diisi hanya untuk honorer kategori 2 atau K2 ya. Namun jika Bapak dan Ibu tidak ada nomor K2, Bapak dan Ibu bisa mengosongkannya saja. Untuk nama dibuat tanpa gelar ya Bapak Ibu. Untuk tempat lahir ini tingkat kedua ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, Palembang. Dan untuk kode, Bapak dan Ibu bisa buka file tabel referensi yang telah dibagikan oleh Dinas Pendidikan. Untuk langsung mencari ke tepat sasaran, Bapak dan Ibu bisa menekan Ctrl plus F. Hal ini bertujuan untuk mencari kata kunci dengan cepat. Contohnya seperti ini. Pada kolom find, Bapak dan Ibu bisa mengetik sesuai kata kunci yang Bapak Ibu cari. Contohnya Palembang. Kemudian klik find next atau temukan berikutnya. Nah, akan ketemu kodenya ini. Kodenya ini yang sudah saya buat, yang sudah saya warnai warna kuning ya Bapak Ibu, biar Bapak dan Ibu tidak bingung. Tinggal pindahkan saja kode ini ke file Excel tadi. Kemudian untuk tanggal lahir, Bapak dan Ibu harus dibuat terpisah seperti ini. Jadi kolom tanggal diisi dengan kolom tanggal dengan 2 digit angka. Contohnya seperti ini. Jika Bapak dan Ibu lahirnya tanggal 7, buat 07, jangan 7 karena 2 digit. Begitupun juga dengan kolom bulan. Nah, untuk kolom tahun ini dibuat 4 digit ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Hal ini dilakukan agar tanggal dan bulan itu tidak terbalik. Karena ada beberapa komputer yang settingannya itu mulai dari bulan dulu daripada tanggal. Maka dibuat seperti ini.
Jika sudah, Bapak dan Ibu bisa lanjutkan ke pendidikan terakhir. Jadi, kolom ini dimasukkan untuk data pendidikan terakhir. Nah, untuk kode dan nama ini maksudnya itu adalah program studi Bapak dan Ibu. Contohnya, S1, jadi dibuat S-1 pendidikan fisika. Nah, jika untuk mencari kode, sama seperti tadi, Bapak dan Ibu harus membuka terlebih dahulu tabel referensi pada pendidikan. Bapak ketik atau Bapak tekan Ctrl F, kemudian ketikkan kata kunci, kemudian klik next, maka akan langsung tampil atau langsung tersort kata kunci yang Bapak dan Ibu cari. Bapak dan Ibu tinggal memindahkan kode ini ya yang berlist warna kuning ke file Excel-nya. Untuk kolom pendidikan terakhir, pada nama, ini dimaksudkan adalah nama sekolah Bapak dan Ibu atau nama instansi pendidikan terakhir Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini, misal Universitas PGRI Palembang, seperti itu. Sedangkan untuk tanggal kelulusan, ini biasanya tampil di ijazah, jadi ada tanggal kelulusan, contohnya seperti ini. Atau bisa juga tampil di transkrip nilai. Kemudian, untuk kolom ini, Bapak dan Ibu isi sesuai dengan data SK. Untuk kolom jabatan, Bapak dan Ibu harus sesuaikan dengan SK Bapak dan Ibu. Sedangkan untuk kodenya, Bapak dan Ibu harus cari dari tabel referensi BKM. Untuk nomor SK ini, Bapak dan Ibu harus mengisi pada tahun 2021 saja. Contohnya seperti ini. Jika Bapak dan Ibu SK-nya atau SPK-nya mengikuti tahun ajaran, maka dibuat 2 kolom seperti ini. Jadi, kolom pertama diisi dengan SK tahun 2020-2021, kemudian SK yang kedua diisi dengan data SK 2021-2022, seperti ini. Namun jika Bapak dan Ibu mengikuti tahun anggaran, contohnya seperti ini, silakan saja dibuat 2 seperti ini. Atau Bapak dan Ibu hanya memiliki satu SK per tahun, jadi dibuat seperti ini. Untuk instansi penempatan, ini sesuai dengan SK ya Bapak dan Ibu. Jika satu nama sudah terisi, dilanjutkan dengan nama yang lain ya Bapak Ibu, namun dikelang satu kolom. Jika selesai pada lampiran 1, maka dilanjutkan pada lampiran kedua. Pada lampiran kedua ini diisi sesuai dengan pertanyaan yang di atasnya ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, nama lengkap tanpa gelar. Kemudian dilanjutkan dengan NIK dan data SK. Sama seperti tadi, ini dibuat untuk data SK tahun 2021. Jika Bapak dan Ibu mengikuti tahun ajaran, maka dibuat 2 baris seperti ini. Atau jika Bapak dan Ibu SK-nya itu mengikuti tahun anggaran, maka dibuat seperti ini. Jadi datanya benar-benar sesuai dengan SK Bapak dan Ibu. Pokoknya intinya ini adalah data SK tahun 2021. Untuk tanggal SK ini adalah tanggal yang ada di tanda tangan pejabat yang menandatangani. Sedangkan tanggal awal kerja dan akhir kerja ini TMT yang ada pada SK Bapak dan Ibu. Kemudian pada lampiran kedua ini untuk kolom jabatan ini diisi sesuai dengan jabatan yang ada di SK Bapak dan Ibu. Dan untuk penandatanganan SK di sini bukan nama yang bersangkutan ataupun nama kepala sekolahnya, namun jabatan yang menandatangani SK Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini. Jika yang menandatangani SK Bapak dan Ibu itu adalah kepala sekolah, maka diketik kepala sekolah. Namun jika Bapak dan Ibu yang menandatangani SK-nya itu adalah kepala dinas, maka Bapak dan Ibu isi dengan kepala dinas. Untuk pembayaran gaji, di sini harus dijelaskan apakah melalui dari APBD atau APBN ataupun dari komite. Seandainya dari APBD atau dari BOS, Bapak dan Ibu bisa ketik seperti ini. Jadi APBN underscore BOS. Namun jika Bapak dan Ibu dari PSG, maka dibuat seperti ini, APBD underscore PSG. Jangan hanya APBD saja atau APBN saja, harus dijelaskan. Jika Bapak dan Ibu dari komite, maka Bapak dan Ibu harus mengisi di sini komite. Jika versi 1 tahunnya sudah selesai, maka Bapak dan Ibu lanjutkan dengan versi 5 tahunnya. Maksimal 5 tahun pada lampiran 1 versi yang kedua dan SK dari awal sampai dengan tahun 2021 untuk lampiran 2 versi yang kedua. Pada saat pengiriman file, Bapak dan Ibu wajib menyertakan SPTJM bermaterai 10.000 yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah.